Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, taufik dan ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, karena kita tidak mungkin bisa mendapatkan itu semua kecuali dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menggabungkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menuntut ilmu adalah ibadah, maka pasangan ibadah adalah meminta pertolongan. Jika ibadah dan meminta pertolongan melebur menjadi satu, maka itulah iman itu sendiri, dan itulah Islam itu sendiri. Maka jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah, dan meminta pertolongan bukan hanya ketika kita mendapatkan masalah keduniawian, bukan karena ketika kita hanya, atau bukan hanya ketika kita mendapatkan masalah keseharian atau masalah dunia, tapi meminta pertolongan kepada Allah adalah pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak mungkin bisa ruku, nggak mungkin bisa sujud, nggak mungkin bisa duduk manis mendengarkan firman-firman Allah dan hadis Nabi SAW kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kembali bersama salah satu buku terbaik di dunia, Riyadhus Shalihin, buku yang dengan taufik dari Allah menjadi pembuka kebaikan bagi bukan hanya ribuan orang, dan mungkin bukan hanya jutaan orang, mungkin sudah miliaran orang, jamaah sekalian, semenjak buku ini lahir di masa Imam Nawawi sampai hari ini. Dan buku ini direkomendasikan para ulama kita dari zaman ke zaman dan dikaji di berbagai macam tempat. Oleh karena itu, sungguh beruntung kita mendapatkan kesempatan mengkaji kitab ini. Dan hadirin Allah muliakan, masih bersama bab keyakinan dan ketawakalan, masih masuk ke, atau masih bersama bab keyakinan dan tawakal, dan kita masuk ke ayat terakhir yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Kita masuk ke ayat terakhir, ayat yang sangat penting sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Sebuah ayat dalam surat Al-Anfal di ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sekali lagi, orang-orang beriman itu, orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu bergetar hati mereka, dan apabila disebutkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi hanya kepada Allah mereka bertawakal. Hadirin Allah muliakan, Allah sedang membicarakan atau menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Terlebih lagi, Allah bukan dengan kata innama yang diantara fungsinya membatasi, menekankan. Jadi ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mengklaim iman, yang mengklaim iman. Ini harus punya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makanya hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan orang-orang munafik itu zikir kepada Allah, nama Allah, apabila disebutkan nama-nama Allah, itu nggak masuk ke hati mereka, nggak masuk ke hati mereka. Jadi beliau ingin membandingkan kalau orang beriman tuh masuk gitu loh. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, maka hati mereka bergetar. Maka hati mereka bergetar. Jadi yang membedakan orang beriman dan orang munafik, kalau orang munafik itu jika Allah disebutkan, maka nggak masuk ke hati mereka. Benar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Benar-benar nggak nyantol. Benar-benar nggak nyantol. Tapi orang-orang yang beriman berbeda. Berbeda. Bahkan hadirin Allah muliakan, sampai pada titik ketika orang beriman khilaf dan melakukan kemaksiatan, itu langsung mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah masuk ke dalam hati mereka. Jadi kalau lagi sholat, lagi puasa, lagi zikir, lagi ngaji, wajar lah ya.
Tapi ini maksiat gitu loh jemaah. Lagi khilaf, tergelincir, itu langsung tuh ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat. Makanya itu kan yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 135. Ketika Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, mengerjakan perbuatan keji, dan fahisyah seringkali mengarah pada zina dan muqaddimah-muqaddimahnya kalau disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tapi secara bahasa itu perbuatan keji, fahisyah. Dan menariknya, kalau ayat ini kita mundurkan satu ayat sebelumnya atau dua ayat sebelumnya, maka akan terang bahwa Allah sedang berbicara tentang orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Bukan sedang berbicara tentang orang-orang fasik, bukan sedang berbicara tentang orang-orang munafik. Ini ayat tentang orang-orang beriman. Siapa mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka lagi khilaf, bermaksiat nih. Ini menunjukkan orang yang bertakwa dan beriman bisa khilaf dan bermaksiat, bisa tergelincir. Dan tergelincirnya bukan selalu hal-hal kecil, bisa jadi hal besar. Makanya Allah katakan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji, dosa besar. Ya apabila tergelincir, jatuh ke dalam dosa besar. Emangnya mungkin? Mungkin. Ini firmannya. Dan kenyataannya pun demikian. Bukankah ada beberapa sahabat khilaf lalu berzina? Seperti Ma'iz, Ghamidiyah, Juhainah. Tapi membedakan mereka dengan orang-orang fasik, yang membedakan mereka dengan orang-orang munafik, mereka langsung ingat sama Allah. Makanya kita kembali surat Ali Imran 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Adapun orang fasik atau orang munafik meremehkan. Kayak nggak ada beban. Karena zikrullah tuh nggak masuk ke dalam hati. Makanya hatinya nggak bergetar. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah, maka mereka beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatannya, dan mereka mengetahui. Hadirin Allah muliakan. Jadi jangankan sedang ibadah, khilaf maksiat saja ingat Allah dan langsung berhenti. Dan itu manusiawi. Siapa di antara kita bisa tampil perfect? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Pasti. Termasuk ustadz pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan setiap atau yang terbaik dari yang melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Dan sekali lagi bedanya ketika mereka khilaf atau ketika mereka mau mengerjakan maksiat karena ya khilaf, ke bawah nafsu atau ke bawah suasana mungkin pada saat itu, itu mereka mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala.
apalagi ketika beribadah, apalagi di kajian. Jadi nggak ada, ketika kajian ingat makhluk tuh jangan sampai jamaah. Ketika di majelis ilmu ingat bisnis itu cut dulu lah bisnisnya. Wong ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kita, kok kita nginget dunia? Harusnya kan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang bertakwa yang real, yang beriman yang real, itu sudah pada titik kalau mau maksiat atau tergelincir maksiat, ingat Allah. Makanya kan hadirin Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa aku mendengar Suddi menyatakan bahwa maksud di antara makna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang beriman yang apabila disebutkan nama Allah hati mereka berkedar, salah satu maknanya atau salah satu case-nya adalah huwa rajulu yuridu an yadhlim au yahumu bimaksiyah, yaitu ada seseorang ingin melakukan kezaliman atau ingin bermaksiat, fayuqalu lahu ittaqillah fayajilu qalbuh. Lalu ketika dia ingin melakukan maksiat, ada yang mengatakan kepada dia, bertakwalah kepada Allah, ittaqillah. Itu langsung kalimat itu masuk ke dalam hatinya dan dia mengurungkan niatnya. Gitu. Nah, itu orang-orang beriman. Sederhana aja, mau maksiat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu langsung berhenti, masuk ke dalam hati. Karena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Jadi untuk mengerem orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu enak banget. Satu kalimat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu akan masuk ke dalam hati. Dia langsung introspeksi diri, langsung melakukan evaluasi, langsung audit pribadi. Ini benar apa salah? Keliru atau enggak? Jadi nggak perlu dibentak-bentak orang beriman itu. Nggak perlu diomel-omelin. Kita lihat ya teman kita beriman, dia berusaha bertakwa, dia berusaha beriman. Nahsabu kadzalik wallahu hasibuh wala nuzakki Allah la ahad. Itu yang kita lihat dari dia, dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah, dan Allah yang paling tahu tentang dia. Ya, tapi teman kita ini kayaknya agak menurun kualitas imannya, agak khilaf, agak futur sedikit. Terus dia ada niatan untuk bermaksiat. Itu cukup, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Itu kalau benar-benar beriman. Berhenti jamaah, berhenti. Ini salah satu tafsir, berhenti. Enak ya, cuman ittaqillah, bertakwalah kepada, berhenti. Jadi nggak perlu duduk, saya mau bicara sama anda, kenapa anda begini, bla 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 bla. Ittaqillah, berhenti. Berhenti, masuk tuh dalam hati, takut langsung sama Allah. Makanya kalau sudah ada iman dan ketakwaan, makanya innamal mu'min, yang bisa gini hanya orang-orang beriman. Makanya betapa enaknya rumah tangga kalau suami beriman, istri beriman. Itu istri kayak apa? Tahu? Suami cuma ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Udah selesai, clear. Gak akan lanjut. Kalau beriman, gak akan lanjut. Ingat sama Allah. Atau suami kita misalnya ada gelagat yang ittaqillah, tapi ngomong suami yang benar gitu, jangan ittaqillah, pakai yang bahasa bagus, bicara sama pemimpin, bicara sama yang atau babe atau bang,
marilah kita bertakwa kepada Allah. Aku yakin kamu bisa gitu bahasa Jawa. Ittaqillah bang, repot kalau begitulah. Tapi poinnya adalah, tapi kalau mau gitu, kalau benar makom suami kita udah tinggi banget, bisa juga digituin. Ittaqillah cukup. Ini ayatnya. Jadi nggak perlu. Kamu dari mana aja tadi? Yang benar, jujur. Aku udah cek kok kantor. Kamu udah pulang dari jam 5 pagi, 5 sore. Kamu jadi nggak perlu ribet-ribet. Bang, ittaqillah. Udah selesai. Tinggal tidur deh. Nanti dia tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih, nangis. Gimana bisa diamalin nggak jamaah sekalian? Kita punya hubungan bisnis, kok kayaknya ada gelagat, nggak benar nih pembukuannya. Udah, ittaqillah. Selesai itu. Kalau beriman selesai. Sama anak, udah nyoba bolos kemarin nih, atau hari ini dia coba bolos, atau kita dengar, atau ketika cium tangan, kok bawa rokok nih anak kita. Ittaqillah anak. Kalau anak ini dibangun di atas keimanan, selesai masalah. Ittaqillah. Karena masuk ke dalam hati. Masuk ke dalam hati. Nyaman gitu lah. Karena siapa yang nggak pernah salah? Siapa yang nggak suka? Siapa yang nggak pernah berniat maksiat misalnya? Siapa yang nggak pernah khilaf? Siapa yang nggak punya hawa nafsu? Siapa yang nggak punya ego? Kita semua punya itu. Nah, ini alat kontrolnya tuh mengingat Allah Jalla wa Ala. Mengingat Allah. Dan kalau kita belum sampai titik seperti itu, perbaiki keimanan kita. Berarti ada yang salah, perbaiki. Kok saya nggak mempan ya dibilang gitu ya? Kok saya harus diancam dulu ya? Atau misalnya rumah tangga kita, kenapa kasus atau masalah kemarin saya harus debat dulu sama istri saya, baru istri saya mau nurut? Saya harus debat. Atau sebaliknya, kenapa saya defense ketika dinasihatin istri saya? Kenapa saya nggak terima? Sebenarnya kan yang benar saya salah. Kalau kita beriman, bertakwa, benar-benar beriman, itu semua masalah nggak sampai 1 menit. Ya ittaqillah berapa? Coba. Ittaqillah 3 detik selesai. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ingat sama Allah. Itu orang beriman ketika ittaqillah, yang diingat adalah Allah itu As-Sami'ul Alim. Ya Allah, mungkin saya bisa kadalin istri saya polos, tapi Allah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi, As-Sami' Al-Alim. Suami saya ini orang baik, dia polos-polos aja. Saya punya masa lalu yang kelam, saya bisa atur semuanya. Saya bisa bermain, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah ngerti. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur kan. Wa makaru wa makarallah. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bermain, aku balas permainan mereka. Terus mau cari jalan keluar kayak apa? Mentok udah. Ittaqillah. Masuk ke dalam hati jamaah. Ya Allah, mau bohong nggak jadi. Istri pulang telat, terus udah niat mau cari alasan macam-macam. Jadi aku begini mas, segala macam. Kata suami, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Oh ya, mohon maaf. Aku harus jujur. Memang nggak ada alasan. Aku khilaf. Kasihkan ngobrol. Enak jamaah. Ini orang beriman. Itu kata-kata Allah saja itu masuk dan merasuk ke dalam hatinya. Gak usah ribet-ribet. Makanya kita nggak butuh kata-kata kasar, kata-kata kotor. Makanya Nabi kan nggak gunakan kata-kata itu.
Dan kita sudah bahas tentang dalam bab ketakwaan bahwa wasiat untuk umat-umat sebelum kita kan cuman ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, kenapa nggak ada bekas, nggak ada efek? Karena kita nggak yakin, kita nggak beriman, kita nggak yakin Allah ar-raqib, Allah maha mengawasi, as-sami'ul alim, al-basir. Makanya enak aja. Tapi kalau orang yakin, mungkin saya bisa menghindar dari seluruh manusia, tapi saya nggak bisa menghindar dari Allah Jalla wa'ala. Luar biasa jemaah sekalian. Cuma satu kata ittaqillah, langsung Allah. Beda sama kita. Kita kalau ada orang bilang ittaqillah, kenapa nih orang gitu. Jadi fokusnya kenapa nih orang ngomong ke gue kayak gini. Emangnya gue salah apa? Tapi orang beriman ittaqillah langsung. Iya, Allah mau melihat ya. Allah maha tahu. Ya nggak sih, kita tuh kalau ada orang bilang ittaqillah, kenapa nih orang? Emangnya gue belum bertakwa? Jadi fokusnya ke makhluk lagi, padahal yang dibawakan tuh Allah. Fokus kita, kenapa ini orang ngomong begitu ke gue? Kenapa nih orang ngomong begitu ke saya? Apa maksud dia tuh? Apa maksud dia? Itu berarti hati kita isinya udah makhluk aja udah. Dulu para ulama kita ittaqillah, dia udah gak peduli sama manusia. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Rabbul Alamin? Nah, coba diterapkan deh dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Orang tuh kalau beriman cukup ittaqillah, selesai. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, hati mereka takut udah. Itu dalam ketika mau maksiat dalam riwayat ini, atau ketika khilaf maksiat. Khilaf nggak ada yang ngingetin di awal, akhirnya maksiat, tapi langsung dzakarullah. Itu tadi kan ayat tadi Ali Imran 135, langsung ingat sama Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Lalu mereka beristighfar terhadap dosa-dosa mereka. Itu hal yang perlu kita camkan jamaah. Jika disebutkan ayat Allah, maka hati itu harus bereaksi. Hati itu harus bereaksi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman itu zikirnya bukan hanya lisan, tapi masuk ke dalam hati. Nah, yang jadi PR kita jamaah sekalian, seringkali kita ini zikir baru dari sampai lisan. Makanya banyak berzikir tapi nggak ada pengaruh. Betul, berzikir tapi nggak ada pengaruh. Bahkan saking formalitasnya kita lakukan dengan cepat-cepat sehingga kalimatnya pun juga nggak jelas. Harusnya kan kita baca subhanallah, tapi karena kita cepat-cepat ba'da sholat, udah subhanallah, 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 subhanallah. Apa tuh artinya subhanallah, subhanallah, subhanallah? Harusnya kalimatnya jelas alhamdulillah, tapi karena kita nggak masuk ke hati, akhirnya cepat-cepat biar cepat selesai. Hamlah, 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 hamlah. Apa hamlah, hamlah? Harusnya kan alhamdulillah, 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 diresapi dulu. Kalau kita baca ini ba'da salat maghrib, kita resapi dulu nikmat Allah dari pagi sampai maghrib ini itu apa aja. Itu jemaah. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Lokbar tuh apa? Lokbar itu benar-benar nggak masuk ke hati. Nah kalau kita nggak memperbaiki PR kita, pantas nggak kita jadi orang beriman? Karena ini bukan tentang klaim. Ini bukan tentang klaim. Makanya ulama kita kan suka bawa bait syair, kullun yadda'i waslan bi laila wa laila lam tuqirru lahum bidak. Wa laila lam tuqirru lahum bidak. Banyak laki-laki mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila nggak pernah mengakui mereka itu punya hubungan dekat dengan dia. Itu sebuah gambaran. Banyak orang mengklaim dekat sama Allah, banyak orang mengklaim beriman. Pertanyaan besarnya, Allah akui nggak kedekatan kita dengannya subhanahu wa ta'ala? Kan begitu jemaah. Banyak orang ngaku cinta kepada Allah. Pertanyaannya, Allah ngakuin nggak cinta kita kepada Allah? Saya beriman, diakui nggak iman kita? Kalau ingin diakui, kita harus punya syaratnya, kita harus punya karakternya, dan ini salah satu karakter wajib yang harus kita punya. Dan ini harus dilatih. Makanya yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi ini amanat dan mari kita belajar bersama-sama. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah masuk ke hati jemaah, masuk ke hati. Wajilat qulubuhum. Makanya nggak usah ribet-ribet sama orang beriman. Dan kalau kita mau mengevaluasi kadar iman kita, kadar iman pasangan kita, itu sebagai suami, kadar iman istri kita sejauh mana sih? Kan ini tanggung jawab kita nih jamaah. Itu ada pengaruh nggak kalimat ittaqillah itu kepada diri kita? Kalau nggak pengaruh berarti ada masalah besar. Kalau justru defense, maka ada masalah besar. Ittaqillah, maksud lo apa ngomong begitu? Itu ada masalah besar. Orang beriman enggak, hati mereka bergetar langsung. Itu yang perlu kita camkan. Lalu kita lanjutkan jamaah sekalian. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Maka imannya bertambah. Hadirin, ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama kita seperti Al-Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang di dalam hati. Iman itu bertambah dan berkurang. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid dan lain-lain itu menukilkan ijma', kesepakatan para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Itu kata Imam Syafi'i jamaah sekalian, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan di antara ketaatan adalah dibacakan ayat-ayat Allah. Iman itu bertambah. Dan kalau kita maksiat, iman kita berkurang. Makanya ketika aduh saya ini kayaknya turun banget iman, evaluasi minggu ini nih maksiatnya apa aja, atau 1-2 hari ini maksiatnya apa aja. Dan jangan lengah ketika kita merasa berada di puncak keimanan kita, kayaknya lagi semangat-semangatnya imannya tuh luar biasa. Kalau kita lengah itu bisa turun jamaah.
bisa turun. Dan itu kita rasakan. Kita yang umrah, yang pernah umrah atau pernah haji, itu kan kayaknya kalau udah sampai Mekah lagi tawaf, saya tekadnya luar biasa, saya harus berubah, saya harus jadi orang baik dan seterusnya. Dan kayaknya udah nggak ada yang menghalangi kita lagi. Pas pulang ke tanah air, seminggu masih semangat, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan hilang deh tuh, kembali ke aktivitas biasa. Itu kita buktikan sendiri, iman ini naik turun ternyata, jamaah. Makanya jangan sampai lengah. Dan kalau turun jangan sampai terjun bebas. Begitu merasa turun, naikin lagi. Dan salah satunya adalah dalam ayat ini, tuh lihat alaihim ayatu, dibacakan ayat-ayatnya, dibacakan ayat-ayatnya, maka iman itu akan bertambah. Makanya hadirin yang Allah muliakan, kalau kita ingin menambah iman kita, maka jangan jauh-jauh dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin, jangan jauh-jauh dari firman Allah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan menambah. Jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu. Kalau kita ingin menambah iman kita. Jadi itu tadi, makanya ada kesalahpahaman juga kadang-kadang nih. Mas, kenapa kemarin nggak ikut kajian? Aduh, gue lagi jenuh nih, lagi futur. Kayaknya iman gue lagi turun, nanti dulu deh, kasih gue waktu. Loh, salah. Ketika merasa iman lagi turun, justru obatnya ayat-ayat Allah. Semakin kasih waktu dengan dunia, semakin jomplang dan semakin terjun bebas. Semakin kebalik. Begitu merasa turun, langsung minum obat, jamaah. Ketika kita merasa kondisi kita ini agak nurun, minum obat. Obatnya apa? Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Beda deh, benar. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menambah keimanan. Itu yang menambah keimanan. Lagi-lagi nanti zikrullah lagi, mengingat Allah dan ayat-ayat Allah. Maka harus banyak deh. Kecuali kalau kita mau jadi orang munafik. Makanya kan orang munafik Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 142, wala yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengecoh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah balas. Nggak bisa Allah kok ditipu. Nggak bisa. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu kalau berdiri untuk sholat males banget. Males. Nah, ini penyakit mereka. Padahal sholat itu wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku. Mereka malah malas. Makanya nggak sembuh-sembuh. Karena obatnya itu zikrullah dan ayat-ayat Allah. Yura'unan nas, mereka tuh riya kalau sholat dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tidak menyebut Allah subhanahu kecuali sedikit. Ini jadi orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Begitu juga, makanya jamaah pentingnya kita itu mempelajari ayat-ayat Allah dan
menghafal satu demi satu sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang-orang beriman, salah satu fungsinya nih, kita berinteraksi dengan orang-orang beriman, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, lalu kita bawakan ayat Allah, itu beda keberkahannya deh, beda. Mau retorika kita sebagus apapun, gak ada yang bisa mengalahkan keberkahan ayat-ayat Allah. Maka sampaikan ke istri kita misalnya, sampaikan ke suami kita dengan cara yang baik, ke anak-anak, ke orang tua, ke teman, khususnya ketika mereka lagi khilaf. Kan kenapa sih mereka khilaf terus emosi lalu nafsu bermain? Itu kan karena ada indikasi iman lagi turun. Nah, naikkan iman mereka, naikkan iman mereka. Caranya gimana? Bacakan ayat-ayat Allah. Kalau mereka beriman, itu iman akan naik. Begitu iman naik, simptom akan hilang. Gitu. Jadi sembuhkan penyakit itu di pusatnya. Pusatnya nih apa? Lemah iman. Ya udah, imannya ditambah. Ini orang demam kenapa? Oh, karena lukanya infeksi. Ya udah, bersihin aja infeksinya. Lukanya dibersihin, infeksinya dihilangkan, itu panas hilang biidznillah. Panasnya hilang. Jadi kalau kita hanya repotin panasnya, demamnya, tapi infeksinya nggak kita benahi, itu bukan solusi. Kenapa banyak masalah? Karena iman kita kurang. Naikkan imannya. Imannya harus dinaikkan. Selama imannya nggak dinaikkan, mau dikulain apa susah. Imannya dinaikkan dulu. Dan itulah orang-orang beriman. Makanya kita perlu evaluasi jamaah sekalian. Sudahkah kita sampai pada titik ini? Kalau mendengar nama Allah disebutkan, hati kita masuk ke dalam hati. Lalu begitu ayat-ayat disampaikan, iman kita bertambah. Makanya para ulama seperti Al-Imam Zarnuji pernah menyatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa orang-orang beriman itu ketika mendapatkan ilmu, kalau ilmu kan berarti kalau nggak firman Allah, hadits Nabi gitu aja. Ketika mendapatkan ilmu atau firman Allah, di saat pertama kali mendengar dan di saat mendengar yang ke1000 kali, itu sama aja perasaannya. Masya Allah ya, sama aja, tetap seneng aja gitu, senang. Jadi dengar ilmu yang pertama kali dengan mendengar yang ke1000 kali sama-sama antusias, sama-sama gembira, bahagia tuh, ya Allah, bahagia. Padahal ini saya dengar, ini udah yang ke 725 kali, tapi tetap senang. Karena kan itu surat Yunus 58, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah kepada umatmu Muhammad, hendaknya mereka gembira ketika mendapatkan karunia dan rahmat. Di antara tafsirnya karunia adalah Al-Quran, dan rahmat menjadi ahli Quran. Sebagai mengatakan Al-Quran dan iman, atau iman dan Al-Quran. Poinnya adalah dapat Al-Quran itu senang, senang kan di hati. Jadi dengar ilmu kali pertama, ya Allah baru dengar, Masya Allah ya. Yang ke1000 kali dengar, itu sama kata para ulama. Bisa gitu ya.
Dan itu kan yang dilakukan Atha bin Abi Robah ketika ada seseorang menjelaskan sebuah ilmu, menjelaskan sebuah ayat, itu Atha merespon dengan begitu antusias. Masya Allah, luar biasa. Begitu tuh orang pergi, kata Atha, saya udah dengar ilmu tersebut sebelum dia lahir. Allahu Akbar. Sebelum dia lahir saya udah dengar. Tapi itu ulama antusias, senang. Kenapa? Karena orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah, hatinya bergetar, bukan bosan. Hatinya bergetar dan imannya bertambah kalau dapat ayat. Bukannya nyetok, gue udah pernah dengar nih. Ilmunya ini doang. Dari 7 tahun yang lalu juga gue udah ngerti kayak beginian. Enggak ada. Makanya kan enggak ada satupun makmum yang komplain sama imam ketika baca surat Al-Fatihah dalam sholat. Ya Allah, nih imam 35 tahun gue jadi makmumnya Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Apa nggak ada surat lain yang jadi opening? Gak ada yang komplain. Semua senang. Dan tetap ada getaran kita baca iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in walaupun udah berpuluh-puluh ribu kali. Nggak ada yang komplain. Kita menghatamkan Al-Quran, menghatamkan apa? Dari Al-Fatihah An-Nas, selesai apa? Balik lagi Al-Fatihah An-Nas, setelah Al-Fatihah An-Nas, kan itu ayatnya beda, sama. Ada edisi revisi? Nggak ada. Dan tetap aja hati itu bergetar dan iman tuh bertambah. Nggak, bukan jenuh dan bosan. Bukan jenuh dan bosan. Kecuali kalau ada masalah dalam iman kita. Tapi kalau beriman enggak, senang. Karena iman bertambah, hadirin. Kita baca Quran tiap hari, itu kan ayatnya sama aja. Enggak ada yang kita bilang, orang tua kita tanya, kok udah nggak baca Quran lagi? Kan udah khatam mah. Ya diulang lagi. Kan ayatnya itu aja mah. Gak ada yang bilang begitu. Orang beriman tuh baca nikmat lagi, baca nikmat lagi, baca nikmat lagi, baca nikmat lagi. Nah, itulah mukjizat Al-Quranul Karim. Dan kalau kita tidak punya rasa itu, evaluasi keimanan kita. Karena idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila dibacakan ayat Allah, hati mereka bergetar, masuk ke hati. Dan apabila dibacakan ayat Allah, maka iman mereka bertambah. Lalu yang terakhir, jamaah sekalian yang Allah muliakan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Mari kita simak keterangan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan orang-orang beriman itu la yarjuna siwahu. Hati mereka tidak berharap kepada selain Allah. Hati mereka tidak berharap kepada selain Allah. Wala yaksuduna illa iyyah. Dan hati mereka tidak tertuju kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka tidak tertuju kecuali kepada Allah. Jadi hadirin Allah muliakan, hatinya orang-orang beriman itu tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita silakan berikhtiar, tapi hati kita jangan terpaut dengan ikhtiar kita, itu kata para ulama. Hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpaut kepada selain Allah Jalla wa ala. Berjuang, tapi hati ke Allah.
tapi hati kepada Allah. Ini yang seringkali kita harus terus perbaiki diri, dan perbaiki diri. Seringkali kita bertumpu pada ikhtiar kita. Seringkali kita bertumpu pada ikhtiar kita. Dan itu yang membuat kita nyesek. Khususnya ketika nggak berjalan lancar. Nggak berjalan lancar. Khususnya ketika gagal. Dan khususnya ketika nunggu, nggak enak tuh. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah dan bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan berubah. Wala yaludhuna illa bijanabihi. Lalu kata Ibnu Katsir, dan dia tidak lari kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Artinya mereka tidak lari dari azab Allah kecuali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubuna al-hawaija illa minhu. Dan mereka enggak meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak meminta kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali kepada Allah. Wala yarghabuna illa ilaihi. Dan lagi-lagi tidak berharap kecuali kepada Allah. Wa ya'lamuna annahu ma syaa kan wa man lam yasha' lam yakun. Dan orang-orang beriman itu yakin bahwa apa yang Allah kehendaki pasti kejadian, dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin kejadian. Jadi apa yang terjadi itu berarti sudah kehendak Allah. Udah terima, mau dilawan aja nggak bisa. Yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah dikehendaki oleh Allah. Kalau Allah nggak kehendaki, nggak mungkin kejadian. Nah inilah membuat orang-orang beriman bernafas lega, karena dia yakin semua yang terjadi bagi dia, walaupun itu nggak nyaman, sudah dikehendaki oleh Allah, di-ACC sama Allah. Dan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, begitu juga yang maha berilmu. Ketika kita sakit misalnya, tiba-tiba suster asal nyuntik aja, kita kaget, loh, sus ini disuntik apa nih? Terus kata suster, tenang aja Pak, apa yang saya berikan ke Bapak ini seperti disuntik ini sudah di-ACC sama dokter Bapak, beliau yang menghendaki, tapi saya nyuntik gitu loh. Saya nggak mungkin jalan sendiri Pak, ini semua kehendak dokter Bapak. Dan ingat loh Pak, dokter Bapak itu dokter terbaik di benua Asia Pak, Asia Pasifik lagi. Ini dokter Bapak ini, udah Bapak tinggal tidur aja, banyak doa sama Allah gitu kan. Perasaan kita gimana? Oh udah di ACC dokter, ya udah deh kalau begitu, lega tuh, lega, Masya Allah. Nah kita juga harus yakin apa yang terjadi ini, kondisi berat, pandemi, resesi, apa yang terjadi itu dikehendaki Allah, dan yang nggak Allah kehendaki nggak akan terjadi. Berarti banyak hikmah jamaah. Wa annahu mutasarrifu fil mulki wahdahu la syarikalah. Dan kita yakin bahwa Allah lah yang ngatur semua yang ada dalam kerajaannya. Tidak ada sekutu, tidak ada kompetitor, tidak ada kekuatan lain yang bisa ngacak-ngacak atau ngatur-ngatur. Ini semua diatur sama Allah. Itu yang harus kita camkan. Kalau kita punya konsep ini, maka itulah
tawakal yang sejati. Itulah tawakal yang sebenarnya. Wala mu'aqib li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Dan tidak ada yang memberikan catatan pada keputusannya, dan Allah yang maha cepat dalam menghisab. Gitu aja. Jadi udah serahkan aja sama Allah. Kita berjuang aja. Kalau berjuang minta pertolongan sama Allah biar lancar. Begitu kita tergelincir, kita buat salah, udah istighfar, taubat, bangkit lagi, udah gitu aja deh. Serahkan lagi sama Allah. Salah, istighfar, taubat, bangkit lagi. Udah, itu paling enak. Itu paling enak. Beda kalau kita itu terpaut sama manusia. Bisa jadi mereka baper, mereka ingin keburukan buat kita dan seterusnya, capek. Tapi kalau kita serahkan sama Allah, udah, mau the worst case-nya apa sih? Kita salah, ya udah istighfar, taubat, bangkit lagi. Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau manusia, belum tentu kita dimaafkan sama dia. Bisa jadi dia cari-cari kesalahan kita, atau dia hasad sama kita, dia benci sama kita, dan seterusnya. Capek jamaah sekalian. Kembali kepada Rabbul Alamin. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang beriman. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bisa kita amalkan, bisa kita manfaatkan, dan bukan hanya kita koleksi tanpa bisa kita pergunakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.